Nah, sudah ada 4 paparan yang tadi kita saksikan. Sekarang kita tiba di sesi tanya jawab yang akan langsung saja kita lakukan. Ada beberapa pertanyaan yang sudah kita pilih, ada beberapa penanya yang sudah kita pilih, maka kita akan langsung masuk aja ke sesi pertanyaan pertama. Silakan untuk penanya pertama bisa terlebih dahulu memperkenalkan diri dan kemudian dilanjutkan pertanyaan ditujukan kepada siapa dan apa pertanyaannya. Waktu dan tempat kami persilakan untuk penanya pertama. Dari Komisioner Kompolnas. Baik, kita masih ada sedikit kendala teknis. Penanya selanjutnya akan kita berikan kesempatan. Silakan, kita akan masuk ke penanya berikutnya. Mari kita akan lihat siapa yang sudah mengumpulkan pertanyaan, karena sejak tadi sepertinya sudah banyak sekali yang menyimak paparannya. Sudah ada beberapa pertanyaan pastinya yang masuk, karena begitu banyak pasti yang akan jadi pertanyaan kita semua gitu. Bagaimana nantinya bisa benar-benar dijalankan dengan baik, apalagi protokol kesehatan sampai saat ini mungkin kalau kita melihat di masyarakat ada beberapa juga yang sepertinya masih abai gitu, dan memang sudah dilakukan tindakan baik itu teguran maupun sanksi yang sudah dikeluarkan. Betul, jadi saya juga teringat dan menyimak lagi, ingin mengangkat apa yang tadi sudah pernah disampaikan oleh narasumber pertama. Sebuah momentum besar sejarah pilkada serentak di tengah situasi pandemi COVID adalah momentum besar untuk memilih pemimpin baru, kepala daerah baru yang ke depan diharapkan bisa menanggulangi COVID-19. Jadi ini hal yang menurut kita sangat menantang di tengah situasi yang berkembang. Betul, pastinya krisis begitu ya yang terjadi di satu dunia ini. Dan juga yang menjadi pertanyaan dan juga tantangan berikutnya adalah bagaimana nanti untuk memastikan masyarakat benar-benar turut serta dalam melakukan pemungutan suara dan untuk berani keluar dan memilih pemimpinnya di tengah keadaan yang seperti ini. Ini juga akan menjadi tantangan dari kita semua. Oke, kita sudah bisa menghubungi penanya. Silahkan langsung saja. Penanya pertama. Oke, sudah mengacung tangan. Silakan Bapak penanya pertama dari Serdik, Sespimen Angkatan 60. Silakan memperkenalkan diri. Baik, terima kasih para moderator, Serdi Arif dan Mbak Sanas, atas kesempatan yang diberikan kepada saya, Serdi Zainal Arifin dari Pokjar 3, untuk menanyakan 2 hal kepada narasumber. Terima kasih juga atas pencerahan yang diberikan oleh yang terhormat para narasumber yang sangat luar biasa dan membuka wawasan kami semua. Untuk izin menginformasikan bahwa kegiatan kami selaku peserta didik di lembaga tercinta ini, insya Allah tinggal menunggu hari, dan selanjutnya kami akan kembali bergabung dengan rekan-rekan Polri lainnya untuk kembali melaksanakan tugas di seluruh wilayah Indonesia, khususnya mengamankan pesta demokrasi Pilkada 2020 di masa pandemi COVID-19. Pertanyaan pertama, mohon izin saya tujukan kepada PLH Ketua KPU Bapak Ilham Saputra SIP. Mohon izin Bapak.
selama pelaksanaan pemungutan suara menjadi suatu hal yang jamak dan tentunya sudah diatur oleh KPU bahwa nantinya akan terjadi mobilisasi saksi dari partai politik untuk setiap TPS atau tempat pemungutan suara. Pertanyaan saya adalah, tadi tentu sudah dijelaskan oleh Bapak juga, apakah ada, namun ini juga mohon izin Bapak, ini bisa menjadi masukan dari kami Bapak, apakah ada panduan protokol kesehatan khusus yang harus menjadi bagian dari persyaratan seorang saksi Bapak? Karena dikhawatirkan akan terjadi penolakan terhadap saksi oleh KPPS atau kelompok penyelenggara pemungutan suara. Ini pengalaman kami Pak, dan berdasarkan apa yang telah disampaikan paparan oleh Bapak tadi, ini sangat penting menurut saya, karena kita nantinya juga di lapangan untuk mengatasi bersama, yang menurut kami ini merupakan salah satu titik krusial permasalahan di setiap pemilihan. Kemudian mohon izin untuk pertanyaan kedua, saya tujukan kepada Ketua Bawaslu yang diwakili, mohon izin Ibu Dr. Ratna Dewi Petalolo, SHMH, menyampaikan juga kepada Ibu, selama berjalannya operasi Aman Nusa 2 oleh Polri, kami mendapatkan bahwa potensi kerumunan massa tidak bersifat alamiah, namun dipicu adanya unsur kesengajaan. Unsur kesengajaan yang saya maksudkan misalnya kegiatan sosial, kemudian kegiatan seni, ataupun kampanye yang sebenarnya melibatkan para calon kepala daerah, tim sukses, maupun dari partai politik. Tadi Ibu juga menjelaskan bahwasanya sudah banyak pelanggaran-pelanggaran yang sudah terdata. Mohon izin Ibu, di sisi lain, Polri bersama pelaksana pilkada lainnya seperti KPU dan Bawaslu sering dikritisi apabila menegakkan aturan protokol kesehatan terlalu ketat karena dianggap menghambat demokrasi, meskipun sudah ada peraturan PKPU yang terbaru yang mengedepankan kampanye melalui online. Fokus pertanyaan saya Ibu, mohon izin, apakah atau sekarang ini sedang disusun, apakah ada aturan khusus yang melandasi tindakan pencegahan? Mohon izin Bu, saya fokusnya kepada tindakan pencegahan seperti sebelum ada kegiatan itu, pembubaran kampanye oleh Panwas atau Bawas, serta mana posisi dan peran aparat kepolisian agar sinergitas dengan seluruh pemangku kepentingan tetap terjaga dalam Pilkada 2020, sehingga keberlangsungan pembangunan nasional tetap terpelihara. Demikian dua pertanyaan yang kami lontarkan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Baik. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Zainal Arifin untuk pertanyaannya. Langsung saja saya akan berikan kesempatan kepada Pak Ilham Saputra untuk menanggapi, untuk menjawab pertanyaannya. Baik, terima kasih moderator. Sebelum saya jawab, apakah suara saya terdengar dengan baik? Sedikit ada gangguan, Pak. Baik, terima kasih. Bapak Ibu, Pak Zainal ya, Pak Zainal tadi sudah menyampaikan tentang pertanyaan bagaimana sih persyaratan saksi, apakah kemudian KPU punya protokol tertentu di masa pandemi seperti ini di TPS. Nah, sebetulnya KPU sekarang, Bapak Ibu sekalian, sedang merencanakan ya
untuk kemudian melakukan protokol yang ketat di TPS, ya. Tapi untuk saksi khusus, nah ini belum kita buat sedemikian rupa, walaupun usulan-usulan tersebut tentang bagaimana saksi nanti terlibat atau kemudian datang ke TPS, apakah juga harus menerapkan protokol. Tentu kalau kita bicarakan soal protokol tidak terkecuali semua orang harus kemudian menerapkan protokol COVID-19. Jadi Pak Zainal, kami sudah melakukan simulasi sebanyak 4 kali terkait dengan bagaimana pelaksanaan protokol di TPS. Jadi nanti Bapak Ibu sekalian, yang kami akan atur formulir informasi untuk datang ke TPS yang selama ini dikenal dengan formulir C6, kita akan berikan jam-jam tertentu kepada masyarakat atau pemilih untuk datang. Misalnya saja nomor 1 sampai nomor 100 itu kita minta datang jam 7:30 sampai jam 9. Nah ini adalah kemudian selanjutnya nomor 100 sampai nomor 200 kita minta datang dari jam sekian sampai jam sekian. Karena ini menghindari kerumunan, dan pengalaman kita pada pemilu-pemilu sebelumnya, biasanya masyarakat datang di jam-jam peak seasonnya ya, peak seasonnya itu jam 10 sampai jam 11. Nah itu yang biasanya ramai ya Pak ya. Nah untuk saksi sendiri, kami belum membuat protokol khusus, tapi kalau larangan menggunakan atribut, tentu kami larang, Pak. Misalnya pakai masker yang kemudian terkesan atau ada kesan seperti berkampanye atau mempengaruhi pemilih dalam memilih TPS, tentu saja itu tidak boleh. Tetapi protokol tertentu, apakah kemudian saksi ini harus swab atau harus rapid ketika datang ke TPS, tentu ini harus kita pelajari terlebih dahulu Pak ya, karena memang sekali lagi ini masih belum PKPU-nya masih belum keluar, kita masih merancang untuk kemudian menerima masukan-masukan dari para pihak tentang bagaimana kita menjalankan protokol. Nah, simulasi yang kita lakukan tadi selain jamnya berkala, kemudian kedua adalah kita dalam pemilih mengantri untuk masuk ke TPS itu kita terapkan physical distancing 1 meter. Kemudian ketika masuk TPS kita juga ada mengukur suhu tubuh pemilih, ya. Jika kemudian ini standar dari Satgas, jika suhu tubuh yang bersangkutan 37,3 derajat Celcius atau lebih, maka kami siapkan bilik khusus yang tidak bercampur dengan pemilih lain. Nah kemudian pemilih yang kurang dari 37,3 kita persilakan masuk. Kemudian tidak boleh berinteraksi, tidak boleh ada salaman, tidak ada pokoknya tidak boleh ada interaksi yang kemudian melibatkan fisik pada petugas kami. Petugas kami tentu saja akan dipakaikan atau memakai APD, alat pelindung diri. Kemudian kita akan berikan sarung tangan sekali pakai Pak kepada para pemilih. Kemudian setelah itu pemilih dipanggil, diberikan surat suara. Kemudian ketika mencoblos juga nanti pakunya akan kita semprot secara berkala dengan alkohol, ya. Nah, jadi nanti ketika mereka mencoblos, mereka merasa aman dan nyaman. Kemudian setelah menyoblos, mereka masukkan surat suara ke dalam kotak suara. Nah, setelah selesai di kotak suara, nanti sarung tangan sekali pakai itu dibuka, kemudian akan diteteskan tinta ke jari salah satu pasangan calon. Nah, sebelum itu, di pintu masuk juga ada portable cuci tangan kepada para pemilih. Juga di pintu keluar akan ada portable cuci tangan. Nah, kemudian nanti secara berkala pula kita akan semprotkan disinfektan di TPS tersebut agar kemudian menghindari atau minimalisir paparan COVID yang ada. Nah, jadi sekali lagi Bapak Ibu sekalian, kami akan merancang bagaimana protokol COVID yang kita buat di TPS dalam pemungutan penghitungan suara. Tapi terkait dengan saksi, tentu saksi harus mempunyai surat mandat dari tim pasangan calon. Nah, itu tentu saja sudah kita atur sedemikian rupa. Dan dalam pilkada ini tidak seperti pileg dan pilpres yang kita berlakukan 2 orang bisa bergantian, mungkin hanya 1 saja, karena sekali lagi untuk menghindari keramaian dan kerumunan yang cukup banyak di TPS tadi. Sementara itu Pak Zainal, terima kasih. Sudah jelas, bisa diterima Pak Zainal jawaban dari pertanyaan Bapak? Terima kasih moderator dan Ketua PLH KPU. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Baik, kemudian pertanyaan kedua.
Kami persilakan Ibu Ratna Dewi Petololo untuk bisa kiranya dapat menjawab pertanyaan dari Serdik Zainal. Ya, terima kasih Pak Zainal atas pertanyaannya. Saya sependapat ya bahwa dalam sebuah proses demokrasi tidak boleh ada pembatasan interaksi dalam bentuk komunikasi politik yang wadahnya itu adalah kampanye. Sehingga kampanye yang dimaksudkan adalah sebagai tahapan untuk memberikan pendidikan politik dan juga sebagai tahapan di mana ada komunikasi politik antara pemilih dan juga yang akan memilih itu bisa terjadi dengan baik dan tentu didesain dengan baik. Tetapi karena kondisi pandemi COVID-19, suka tidak suka pembatasan ini harus dilakukan. Sekali lagi karena misi kita bukan hanya sekedar menegakkan kedaulatan rakyat, tapi bagaimana bisa menghadirkan pemilihan yang sehat, yang nyaman, dan juga berkualitas. Sehingga pembatasan secara fisik harus dibatasi. Dan pembatasannya harus sah melalui ketentuan peraturan perundang-undangan. Nah, oleh karena itu PKPU 13 tahun 2020 bisa kita jadikan sebagai landasan untuk bertindak ketika ada potensi-potensi pelanggaran berupa pengumpulan massa yang melebihi dari ketentuan yang sudah diatur dalam PKPU 13 tahun 2020. Pertemuan secara fisik dalam bentuk kampanye tatap muka, pertemuan terbatas tetap dibolehkan, tetapi dengan pembatasan jumlah yang tidak boleh melebihi dari 50 orang, kemudian dengan mengatur jarak tempat duduk sesuai dengan protokol kesehatan, kemudian dilakukan di ruangan yang sirkulasi udaranya cukup baik untuk menghindari penularan COVID-19, kemudian menyediakan tempat cuci tangan dan juga menggunakan masker. Tapi memang sayangnya fakta yang kita temukan di lapangan ternyata masih banyak pelanggaran yang terjadi berkaitan dengan penerapan protokol kesehatan ini. Nah, oleh karena itu langkah-langkah pencegahan yang dilakukan oleh Bawaslu, pertama, kami tidak pernah berhenti melakukan sosialisasi baik kepada pasangan calon maupun juga kepada masyarakat. Kemudian yang kedua, kami selalu memberikan surat peringatan dini, artinya penyampaian kepada peserta pemilihan agar di dalam melaksanakan kampanye selalu taat pada protokol kesehatan. Kemudian yang ketiga, ini sebagai langkah yang kami anggap sangat strategis karena tentu penindakan terhadap pelanggaran protokol kesehatan itu bukan hanya menjadi kewenangan Bawaslu, tapi ada kewenangan kepolisian di dalamnya, terutama berkaitan dengan penegakan Undang-Undang 4 tahun 1984 tentang wabah, kemudian Undang-Undang 6 tahun 2018 tentang kekarantinaan. Karena berkaitan dengan pelanggaran pidana terhadap pelanggaran protokol kesehatan ini, pengaturannya tidak kita temukan di dalam undang-undang pemilihan, tetapi ditemukan dalam undang-undang lain yang kewenangannya ada di ranah tindak pidana umum, yaitu kepolisian. Makanya kami kemudian melakukan kegiatan koordinasi lintas lembaga yang sekarang sudah kami wadahi dalam Pokja yang saya sebutkan tadi, Pokja Pencegahan dan Penanganan Pelanggaran Protokol Kesehatan. Pokja ini menurut Bawaslu sangat strategis karena sudah kami bentuk sampai di tingkat kabupaten kota. Ketika ada pelaksanaan tahapan kampanye di lapangan, maka seluruh unsur Pokja ini turun langsung ke lapangan. Baik itu polisi, kemudian TNI, Satgas Covid, kalau di daerah ada Satpol PP, kemudian jajaran pengawas pemilu. Kenapa harus bersama-sama melakukan proses pengawasan? Pertama, ketika ada potensi pengumpulan massa melebihi dari apa yang diatur dalam undang-undang, maka Bawaslu harus melakukan percepatan koordinasi dengan kepolisian. Pada saat itu juga Bawaslu akan menyampaikan rekomendasi kepada kepolisian. Pertama, Bawaslu akan memberikan surat peringatan. Ketika peringatan Bawaslu tidak diindahkan, kami akan segera berkoordinasi dengan kepolisian yang ada di lingkungan kegiatan setempat untuk kemudian melakukan tindakan penghentian, bahkan sampai pembubaran. Dan bahkan kalau juga tidak diindahkan, kami akan rekomendasikan kepada KPU untuk tidak memberikan kesempatan kampanye selama 3 hari.
Karena tidak kampanye 3 hari ini juga bisa merugikan pasangan calon. Bahkan tindakan yang selanjutnya yang mungkin juga akan sangat memberikan efek kepada pasangan calon adalah mempublikasikan kepada masyarakat bahwa pasangan calon ini adalah calon pemimpin yang tidak patuh terhadap protokol kesehatan, yang sesungguhnya dampaknya bisa memberikan bahaya pada keselamatan kemanusiaan. Dan jika kemudian ada indeks tetap kemudian tidak patuh, maka tentu kami akan meneruskan kepada kepolisian agar kepolisian bertindak sesuai dengan apa yang menjadi kewenangannya. Nah, itu langkah-langkah konkret yang sudah kami lakukan. Makanya berdasarkan data yang kami miliki, itu menunjukkan bahwa kerja-kerja kami, Bawaslu dan kepolisian di lapangan sudah kami lakukan dengan cukup baik, dan kami berharap ini bisa terjaga terus karena hari kampanye ini kan masih cukup panjang. Kita masih akan melewati kurang lebih 2 bulan, dan saya kira aktivitas-aktivitas kampanye ini akan semakin banyak juga, karena tentu mendekati hari H maka akan semakin tinggi keinginan daripada peserta pemilu untuk bisa memastikan ya soal keterpilihannya dalam pemilihan tahun 2020, dan tahapan yang paling penting untuk dimanfaatkan adalah tahapan kampanye. Saya kira itu Pak Zainal jawaban atas pertanyaan yang disampaikan. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih untuk jawabannya Bu Ratna, dan terima kasih juga untuk pertanyaannya Pak Zainal Arifin. Dan kita akan lanjut ke penanya berikutnya karena kita masih punya 3 orang penanya lagi. Maka saya akan berikan kesempatan kepada penanya kedua untuk langsung memberikan pertanyaannya. Silakan. Baik, terima kasih Mbak Sahnas dan Mas Arief selaku moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita sekalian. Izinkan saya perkenalkan diri, nama Serdik Jeki dari 18, mohon izin. Kami menyampaikan satu pertanyaan kepada Bapak Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri, yang dalam hal ini mewakili Bapak Mendagri untuk menyampaikan materi pada hari ini. Mohon izin Bapak, kami menyimak bahwa penyampaian materi Bapak terkait dengan informasi, kemudian data, dan juga dari beberapa fenomena yang ada, kami melihat bahwa memang pilkada ini adalah sarana untuk membuktikan bagaimana tingkat partisipasi masyarakat itu menjadi indikator keberhasilan dari pelaksanaan pilkada. Selain itu juga kami melihat bahwa saat ini dengan diperhadapkan pada momen pilkada dalam situasi pandemi COVID-19, banyak kontra ataupun hal-hal yang sifatnya bisa menimbulkan yang lebih rawan daripada prediksi sebelumnya. Oleh karena itu, kami melihat bahwa keputusan dari Kementerian Dalam Negeri untuk tetap menyelenggarakan pilkada ini adalah sebuah terobosan yang positif dan perlu untuk mendapatkan dukungan dari semua pihak yang terkait. Oleh karena itu, pertanyaan saya kepada Bapak adalah bagaimana strategi dari Kementerian Dalam Negeri membuka pintu sinergi bagi semua pihak yang terkait, khususnya dalam rangka meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pilkada, walaupun dalam posisi situasi pandemi COVID-19 dengan karakteristik wilayah yang berbeda-beda di Indonesia ini. Kemudian yang kedua, kira-kira peran Polri yang perlu dioptimalkan di dalam mendukung strategi daripada Kemendagri untuk mencapai indikator keberhasilan dari pilkada tahun 2020 ini seperti apa, dan mudah-mudahan itu juga bisa menjadi langkah-langkah strategis yang harus dijabarkan oleh Polri atau kami ke depan dalam melaksanakan tugas di wilayah. Mungkin demikian pertanyaan yang dapat saya sampaikan kepada Bapak. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Kami kembalikan kepada moderator. Kami persilakan kepada Bapak Dirjen Politik dari Kemendagri, Bapak
Yus Harto untuk dapat menjawab pertanyaan dari Serdik Jeki. Terima kasih Bapak. Terima kasih Pak Zeki yang kami hormati dan kami banggakan sebagai peserta Sespim pada pagi hari ini. Terima kasih atas atensi berikut pertanyaan Bapak terhadap tugas dan fungsi Kementerian Dalam Negeri. Memang awal-awalnya perdebatan tentang partisipasi politik akan seperti apa selama masa pandemi, makanya kita melakukan benchmarking dengan Korea Selatan yang melaksanakan pilkada justru pada puncak-puncak pandemi sekitar bulan Juni. Mereka justru mengalami peningkatan Pak Zeki, mencapai sekitar 62% partisipasi politik peserta pemilu pada saat di Korea Selatan di puncak-puncak pandemi. Apa saja yang terjadi di sana? Ini sebagai benchmarking untuk kita coba lakukan juga hal yang kurang lebih sama di Indonesia. Yang pertama bahwa pandemi ini membuka pikiran berikut mata masyarakat bahwa untuk memimpin suatu wilayah, apakah lokal maupun tingkat nasional, itu dibutuhkan seorang yang mempunyai kemampuan dan kapasitas berpikir lebih dibandingkan pada saat mungkin tidak ada masalah atau tidak ada kompleksitas permasalahan. Dengan demikian, mereka berbondong-bondong untuk tidak mau ketinggalan dalam proses untuk menemukan figur yang terbaik dalam memimpin wilayah atau negaranya. Ini barangkali yang menjadi titik kunci bagaimana strategi ke depan. Untuk itu Kementerian Dalam Negeri melakukan berbagai cara untuk bisa meningkatkan partisipasi politik masyarakat. Yang pertama diantaranya bersama dengan Pak Ilham, kita bercoba untuk terus mengoreksi bahwa apa yang akan kita lakukan itu aman bagi masyarakat yang akan berpartisipasi dalam proses. Mulai dari PKPU, lalu bagaimana kita melihat perspektif keselamatan masyarakat untuk kita yakinkan benar bahwa masyarakat yang akan terlibat itu terlindungi bila menggunakan atau mematuhi protokol kesehatan. Dengan demikian terjadi perubahan bersama-sama dengan KPU, kita mencoba untuk merubah PKPU 10 menjadi PKPU 13. Upaya-upaya yang lebih juga sebenarnya kita lakukan, hanya saja karena situasi politik dan sebagainya, kita menyerahkan sepenuhnya kepada PKPU yang sudah ada, yang kita sudah angkat sebagai kebijakan yang sudah optimal untuk bisa diterapkan di tengah pandemi. Yang berikutnya, kita juga strateginya adalah pelibatan seluruh pihak. Ya, seluruh pihak ini kalau Polri tentu akan dilaksanakan. Kami terus memantau kegiatan yang dilaksanakan untuk penegakan non-justisi dengan adanya perkada yang sudah ditetapkan di hampir seluruh wilayah negara Republik Indonesia. Jadi bukan hanya melaksanakan pilkada, untuk menyusun perkada tentang penegakan prokes COVID-19. Catatan kami, beberapa daerah sudah mulai bergerak, bukan hanya perkada Pak Zaki, sehingga punya kekuatan hukum yang kuat untuk bisa ditegakkan secara pro justisi bersama dengan Polri, yaitu di Provinsi Nusa Tenggara Barat, Provinsi Sumatera Barat, lalu sedang berproses, kita harapkan di DKI Jakarta juga pertengahan Oktober ini akan ada perda, lalu yang di Gorontalo. Kami terus lakukan pendekatan dengan daerah agar bisa meningkatkan status kebijakannya mulai dari perkada menjadi peraturan daerah, sehingga menjadi bagian dari peraturan perundang-undangan yang bisa ditegakkan secara pro justisi. Yang berikutnya, pelibatan partai politik sebagai bagian dari infrastruktur politik yang turut berperan dalam pelaksanaan pilkada. Sebagaimana kita ketahui, para calon di samping yang sudah disebutkan ada 25 yang independen, sebagian besar itu adalah
dukungan dari partai atau gabungan partai sebagai koalisi. Partai-partai ini mempunyai kepentingan untuk calon-calon mereka menang dalam pilkada. Untuk itu, lewat partai politik, kita terus mengupayakan agar partai politik membuat instruksi atau sebentuk himbauan kepada seluruh jajarannya di tingkat DPW dan DPD untuk mematuhi protokol kesehatan dengan tepat. Dan ujung-ujungnya membuat seperti statement atau deklarasi fakta integritas bersama-sama dengan pemerintah daerah, polisi, Forkompinda, dan sebagainya untuk bisa mematuhi protokol kesehatan. Yang terakhir, bagian dari sinergi yang ditetapkan oleh Kementerian Dalam Negeri, kita menghimbau seluruh LSM, ya, lembaga swadaya masyarakat dan ormas untuk turut serta dalam proses mensukseskan pilkada, terutama untuk penegakan COVID-19. Ini menjadi salah satu elemen masyarakat yang sangat penting yang akan menjadi bagian dari upaya kita untuk mempercepat atau menjamin bahwa partisipasi politik akan naik, lalu pilkada dapat dilaksanakan dengan baik. Apa saja harapan dari polisi? Ya, pertama sosialisasi. Terima kasih, sudah banyak sekali inovasi yang dibuat oleh Bapak dan Ibu, terutama dari kepolisian. Polwannya juga sangat dominan, saya lihat di lapangan. Bagaimana di Bekasi dengan bawa keranda dan sebagainya, ini menjadi bagian dari upaya untuk mensosialisasi masyarakat untuk sadar tentang adanya bahaya COVID. Yang berikutnya tentu dalam proses penegakan hukum, Bapak. Kami mulai dari yang non-justisi sampai dengan justisi, perka sudah ada di seluruh daerah, bagaimana kita tegakkan bersama-sama. Dan berbagai undang-undang juga diantaranya yang disebut oleh Ibu Ratna, Undang-Undang Nomor 6 2018, berikut Undang-Undang KUHAP juga kita bisa gunakan, lalu semuanya sudah mulai dipergunakan, dan seperti contoh kejadian di Tegal dan sebagainya, ini sudah masuk ke ranah hukum. Ini menjadi bagian yang kita bisa sinergikan dengan polisi. Demikian tanggapan kami, Pak Zaki, mudah-mudahan bisa menjawab harapan berikut dari Bapak, dari pertanyaan Pak Zaki. Demikian, terima kasih, kami kembalikan pada moderator. Baik, terima kasih banyak untuk jawabannya Pak Yusarto, dan terima kasih untuk pertanyaan yang diberikan oleh Mas Jeki. Dan berikutnya kita akan masuk ke penanya ketiga. Baik, dengan mohon izin dengan kami, Rudi Silain. Silakan Pak, suara kami terima dengan baik. Kita nggak bisa masuk. Dari Kompolnas, moderator. Ya, langsung saja dengan pertanyaannya, Pak. Dipersilakan Pak untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu, kemudian menunjukkan pertanyaan kepada salah satu atau salah dua narasumber. Waktu dan tempat kami persilakan Bapak dari perwakilan Kompolnas. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati para narasumber terutama, dan yang saya hormati Kak Sespim, para pejabat di Sespimti, Sespimen, dan seluruh peserta daripada seminar yang kami hormati, khususnya kepada para anggota yang memang dalam hal ini ya, mengikuti seminar semua. Baik, mohon bisa didengar suara saya dulu? Ya, dengan jelas Pak. Baik, terima kasih. Ada dua hal yang ingin disampaikan, hanya ditujukan kepada yang mewakili ASOP, yaitu Bapak Brigjen
Rusdiartono. Selamat pagi, Pak Rusdi. Yang pertama adalah berkaitan dengan masalah 4M, di mana kita menyoroti yang pertama adalah M manusia. Kita berharap poin pertama ini berkaitan dengan masalah kuantitas daripada penanganan pengamanan pilkada, di mana kita berharap berdasarkan pengalaman untuk tidak underestimate. Itu berkaitan dengan kekuatan. Kemudian berkaitan dengan masalah kualitas, kami juga berharap adanya pemahaman peraturan tentang protokol kesehatan. Tadi sudah disampaikan juga adanya perubahan-perubahan dan kemudian nanti bagaimana juga di lapangan. Nah, yang mungkin perlu juga adalah berkaitan dengan masalah tadi belum disinggung pemanfaatan dari material atau M yang kedua yang berkaitan dengan masalah pemanfaatan IT. Dikaitkan dengan tema sinergitas Polri dengan komponen masyarakat dan pemerintah. Tentunya pemanfaatan IT ini sangat diperlukan di era sekarang, terutama dalam kita sekarang pandemi COVID-19 ini, yaitu bagaimana pemanfaatan IT itu bisa maksimal. Mungkin saja bisa menggunakan patroli cyber, menggunakan pencegahan yang kemudian itu tidak menimbulkan hoax yang seperti halnya menimbulkan banyak permasalahan sekarang. Kemudian yang ketiga M-nya adalah metode. Ini berkaitan dengan masalah sinergitas. Jadi tepat sekali tema pada seminar kali ini, yaitu kata kuncinya adalah mengedepankan sinergitas. Hanya selalu dalam kata sinergitas itu adalah koordinasi komunikasi. Itu baik dari pelaksanaannya. Tapi pada saat kemudian selesai kita melaksanakan koordinasi, kita melaksanakan komunikasi, itu di lapangan kemudian terlupakan antara koordinasi dan komunikasi. Nah, untuk itu kami menyarankan agar apa yang telah dikoordinasikan, dikomunikasikan, itu dapat diimplementasikan dan dilaksanakan dengan baik. Terutama tadi sudah disebutkan dengan komunitas-komunitas yang ada. Ya, memang sekarang eranya komunitas. Manfaatkan komunitas yang ada, insya Allah ya itu akan bisa terjalin apa yang diinginkan sinergitas. Begitu pula dengan TNI. Jadi beberapa waktu kan ada terjadi. Nah, jangan sampai ini juga menjadi satu hal ya, yang kemudian kita tidak inginkan ya, di lapangan adalah sinergitas. Betul-betul ya, TNI dan Polri itu menjadi satu. Kemudian yang berkaitan dengan metode tadi, kami berharap ada juga hal yang berkaitan dengan pengawasan. Karena di lapangan pengawasan itu adalah utama, ya, bagaimana nanti untuk bisa menunjukkan, ya, dibuktikannya adanya pelanggaran, tentu harus dihukum, ya, diberikan punishment. Dan apabila anggota yang memang positif bagus diberikan reward. Inilah pengawasan yang mungkin perlu dikedepankan dalam era sekarang. Nah, kemudian yang keempat M-nya money. Tadi disampaikan oleh pemapar dalam hari ini dari KPU untuk bisa memanfaatkan ya, anggaran. Bahkan memungkinkan untuk penambahan anggaran. Nah, sedangkan dari Polri sendiri tentunya bagaimana kita juga mencegah anggota jangan sampai ya, terpapar, ya, jangan disepelekan. Kami mengharap bisa diperhitungkan kembali apabila memang itu anggota diperlukan ya, anggaran tambahan terhadap ya, penanganan ataupun pengamanan pilkada ini. Nah, ini bisa dievaluasi kembali, direvisi kembali untuk pemanfaatan anggaran tadi. Tapi pada intinya manfaatkan anggaran itu juga anggaran lebih baik. Itu yang pertama. Yang kedua adalah masih juga terhadap Pak Asop yang mewakili. Tadi saya mendengar adanya paparan tentang kerawanan daerah. Saya mendapatkan informasi dari Badan Intelijen Keamanan
IPKP tahap ketiga itu sudah disampaikan, kami juga sudah mendapatkan tembusannya hal ini. Ada perbedaan kerawanan yang disampaikan oleh Pak Asop atau Karobinop, di mana kerawanan untuk sebagai contoh provinsi disampaikan yang sangat rawan itu adalah, atau rawan, mohon maaf, itu Jambi, Bengkulu, Sulteng, dan Kalimantan Utara. Tapi di dalam IPKP ketiga itu tidak disebutkan ya, daerah tersebut rawan. Bahkan seluruh dari 9 daripada provinsi itu kurang rawan. Nah, begitu juga ada perbedaan yang kami catat itu di kota dan kabupaten. Nah, mungkin ini perlu penjelasan kembali sehingga tidak salah ya, dalam hal mengambil keputusan. Saya rasa itu saja secara singkat dan tertulis kami akan ajukan. Terima kasih moderator dan terima kasih kepada seluruh peserta seminar. Sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa pertanyaan dari IGD ya. Bapak IGD Madaharya dari Kompolnas, sangat berkaitan dengan tugas pokok Polri. Interupsi, bukan IGD. Dengan Puji Hartanto. Oh ya. Mohon maaf. Mohon maaf Pak, dengan Bapak Puji Hartanto dari Kompolnas, senior kami. Selanjutnya kami persilakan Bapak Karobinop Sos Polri, Brigjen Paul Rusdiarto untuk kiranya dapat menjawab pertanyaan tersebut. Terima kasih. Satu pertanyaan ini dari komandan saya. Selamat siang Pak Puji, salam sehat. Dulu beliau Kapolda, saya Kapolresnya, ya jadi bagaimanapun tetap beliau komandan saya. Terima kasih untuk masukannya dari Bapak, bagaimana polisi ke depan akan semakin baik. Ya. Menyoroti dari 4M tadi, dari sisi manusianya, bagaimana pengamanan pilkada itu betul-betul diisi oleh personil Polri yang mumpuni. Nah, kita untuk menjaga bagaimana personil Polri yang melakukan tugas-tugas pengamanan ini betul-betul siap untuk melaksanakan tugas, tentunya dalam pelaksanaan operasi ada tahap-tahapnya. Sebelum petugas itu melaksanakan operasi, didahului dengan namanya latihan praoperasi. Ini kita lakukan untuk memastikan bahwa personil yang terlibat di dalam kegiatan pengamanan ini sudah memahami betul apa yang harus dilakukan, langkah-langkah apa yang harus dilaksanakan, dan juga masalah pertanggungjawaban dan lain sebagainya. Juga untuk masalah menjaga kualitas personil dalam masa pandemi ini untuk tetap melaksanakan tugas dan bisa tetap aman dalam pengertian tidak terinfeksi dengan virus corona ini, maka seluruh anggota atau personil yang terlibat di dalam kegiatan pengamanan itu harus betul-betul mematuhi protokol kesehatan. Ketika mereka bertugas, tentunya melakukan upaya-upaya untuk melindungi diri supaya tidak tertular dengan virus tersebut. Paling tidak menggunakan masker dan juga melakukan menjaga jarak, dan tentunya melakukan juga cuci tangan. Ini bagian-bagian yang harus dilakukan oleh personil yang melakukan tugas pengamanan. Pada sisi lain tugas dapat terlaksana, dan sisi yang lainnya juga personil tetap sehat, tidak terjangkit dari virus corona. Kemudian juga menyangkut masalah material, ini penggunaan IT dengan era kekinian, ini sudah menjadi sesuatu yang menjadi kebutuhan utama. Bagaimana pengelolaan masalah-masalah pilkada ini tidak hanya turun di lapangan, tapi juga di dunia maya. Kita menggunakan peralatan-peralatan IT yang ada, ya,
Di Barreskrim sudah ada Direktorat Cyber yang tentunya ini kita gunakan. Bagaimana memantau masalah informasi-informasi tentang pilkada di media sosial maupun media yang lainnya. Kemudian daripada itu tadi saya paparkan juga, kita menerjunkan juga Satgas Nusantara, di mana dalam Satgas itu ada Subsatgas Manajemen Media. Subsatgas ini yang bekerja senantiasa memperhatikan, melihat, dan menilai daripada hal-hal yang terkait pilkada ini di media sosial. Besar harapan dengan intervensi daripada Subsatgas Media ini, betul-betul suasana pilkada dapat berjalan secara sejuk, khususnya di dunia media sosial. Kemudian masalah sinergitas dengan aparat terkait, ini merupakan suatu hal yang harus kami lakukan. Apabila kita bicara tentang keterkaitan dengan aparat terkait, dari awal perencanaan saja, di sana telah tertulis tentang bagaimana keterkaitan dengan instansi pemangku kepentingan lainnya. Dalam rencana operasi Mantap Praja yang dilakukan oleh wilayah-wilayah, dalam perencanaan tersebut sudah mulai menghitung, menilai bagaimana pelibatan TNI, bagaimana pelibatan daripada stakeholders yang lainnya. Jadi dari awal perencanaan saja, yang namanya sinergisitas ini sudah menjadi sesuatu yang kami perhatikan. Terutama dengan rekan-rekan dari TNI, tadi Bapak juga bicara tentang komunitas, ini kita gunakan juga dalam kegiatan-kegiatan, khususnya bagaimana meningkatkan disiplin masyarakat terhadap protokol kesehatan. Kemudian juga masalah pengawasan, ini merupakan satu hal yang penting, bagaimana pelaksanaan kegiatan, tugas-tugas yang dilaksanakan oleh anggota di lapangan, betul-betul bisa diawasi. Ini kita menggunakan pengawasan internal, ada inspektorat, dan juga ada propam, yang ini bisa kita gunakan untuk menjamin bahwa pelaksanaan tugas anggota di lapangan sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku, sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan di dalam pelaksanaan operasi pengamanan daripada pemilu kada tahun 2020 ini. Kemudian juga masalah anggaran, alhamdulillah hampir seluruh wilayah yang melaksanakan kegiatan pengamanan dari pilkada ini telah melakukan kerjasama dengan Pemda, NPHD sudah keluar semua, dan rata-rata alhamdulillah hampir 100%. Kebutuhan-kebutuhan pengamanan yang dibutuhkan oleh Polri itu bisa dicukupi oleh Pemda. Ini menjadi suatu hal yang menyejukkan, sekaligus juga memberikan harapan dan semangat bagi Polri, bahwa Polri dengan anggaran yang telah disediakan dan dicukupi oleh Pemda akan bisa melaksanakan pengamanan daripada pilkada ini dengan sebaik-baiknya. Lalu yang terakhir, masalah indeks kerawanan dari pilkada itu sendiri, dari awal saya katakan memang ini sifatnya dinamis. Mungkin data dari Bapak dengan saya masih ada sedikit perbedaan, karena itulah yang saya katakan dinamis daripada indeks kerawanan yang dibuat oleh Badan Intelijen Keamanan Polri. Ini akan menjadi prospek bagi kami, Pak, akan kami perbaiki. Dan tentunya juga dari Bawaslu juga punya indeks kerawanan. Ini pun jadi masukan bagi Polri, Pak. Kita gunakan juga indeks kerawanan yang dimiliki Bawaslu sebagai bagian informasi, sehingga Polri, dalam hal ini Mabes Polri, bisa mengambil satu kebijakan-kebijakan yang lebih komprehensif dan tentu dapat menjamin bahwa pelaksanaan pengamanan pilkada bisa berjalan dengan baik. Terima kasih, Komandan, atas masukannya. Salam sehat, salam sukses Bapak, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Oke. Baik, terima kasih untuk jawabannya, Brigjen Pol Rusdi Hartono, dan pertanyaannya, Pak Puji. Terima kasih banyak. Dan kita akan langsung masuk ke penanya berikutnya. Silakan langsung saja bagi penanya yang sudah
bersiap-siap. Langsung pertanyaannya dan ditujukan kepada siapa? Silakan. Sebelumnya, Alhamdulillah penganjali kami, Om Swastiastu, salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Nama saya Pinandito Giranto, mewakili tokoh agama Hindu. Saya mengikuti kegiatan seminar. Dari awal ada pertanyaan yang ingin saya tanyakan. Pada dasarnya kami umat Hindu dimanapun berada sepakat dan setuju pelaksanaan Pilkada 2020 dan secara serentak di seluruh Indonesia. Pertanyaan pertama mungkin kami tujukan kepada Bapak Brigjen Rudi Hartono. Kontribusi apa yang diharapkan Polri dapat dilakukan pemuka agama dalam mendukung Pilkada serentak 2020? Pertanyaan kedua kita tunjukkan kepada Pendagri, Kementerian Dalam Negeri, karena kekhawatiran kita akan bahaya pandemi COVID-19. Ada umat kami yang punya hak pilih, akan tetapi tidak melaksanakan haknya. Apakah mereka itu termasuk pelanggaran? Terima kasih. Kita akhiri dengan Om Santi 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 Om. Baik, terima kasih banyak untuk pertanyaannya. Yang pertama saya akan langsung memberikan kesempatan kepada Pak Rusdi Hartono untuk menjawab kontribusi apa yang dapat dilakukan oleh pemuka agama. Silakan Pak. Terima kasih Pak atas satu hal pertanyaan, dan ini merupakan satu hal yang Polri melihat tokoh agama itu merupakan tokoh penting di dalam bagaimana bisa menciptakan situasi Kamtibmas yang kondusif. Kami melihat peran tokoh agama memiliki peran yang sangat penting, ya, dengan ketokohannya, dengan keilmuannya, dan lain sebagainya, sehingga kami melihat dari kepolisian, tokoh agama ini bisa menjadi aktor penggerak, bisa menjadi tokoh penggerak, tokoh yang bisa menggerakkan masyarakat untuk bisa menjaga kondusivitas keamanan dan ketertiban di masyarakat. Ini secara umum. Lalu dalam konteks bagaimana pilkada, tentunya tokoh-tokoh agama ini bisa menjadi tokoh atau aktor penggerak, bagaimana bisa menggerakkan masyarakat untuk bisa berpartisipasi di dalam pilkada itu. Kemudian juga sebagai tokoh penggerak, tentunya tokoh ini bisa bagaimana menggerakkan masyarakat bisa disiplin terhadap protokol kesehatan. Karena memang dalam data-data yang ada, kedisiplinan daripada masyarakat terhadap protokol kesehatan bisa menjadi bagian yang penting dalam rangka mengurangi transmisi penyebaran daripada COVID-19. Dan tentunya sekali lagi, bagaimana tokoh-tokoh agama sebagai tokoh penggerak ini bisa memberikan ceramah-ceramah yang mengarah kepada iklim yang lebih sejuk, ya. Dengan situasi negara kita, situasi kekinian, tentunya besar sekali harapan kami dari kepolisian, tokoh-tokoh agama ini bisa memberikan iklim yang sejuk bagi seluruh umat, sehingga betul-betul bagaimana roda kita bernegara, berbangsa, bisa berjalan sesuai dengan harapan kita semua. Itu kira-kira Pak, harapan kami dari Polri, para tokoh agama, bisa menjadi aktor atau tokoh penggerak dalam proses demokrasi sekarang sedang berjalan, maupun dalam upaya-upaya penciptaan Kamtibmas yang kondusif. Gitu saja Pak, harapan dari kami kepada Bapak tokoh agama pada siang hari ini. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak atas saran pendapatnya dan penjelasannya. Baik.
Baik, terima kasih untuk jawabannya Pak Rusdi, dan kemudian pertanyaan kedua ditujukan kepada Pak Yusharto. Karena ketakutan akan virus corona atau penyakit COVID-19, banyak umat yang mungkin takut untuk memilih nantinya. Apakah itu termasuk menjadi pelanggaran atau bukan? Bagaimana Pak Yusharto? Silahkan dijawab. Pak Yusharto, apa bisa mendengar saya? Ya, bisa. Ya. Oke, silahkan Pak. Terima kasih. Om Swastiastu untuk Bapak yang mewakili tokoh agama Hindu dalam kegiatan ini. Terima kasih. Kami mendengarnya agak terpotong-potong tadi Bu Sahnas, tapi kami mencoba untuk menjawab. Pada dasarnya, hak untuk melaksanakan hak konstitusional untuk melaksanakan pemilihan, apakah pemilihan umum atau merupakan pilkada, itu merupakan hak yang dijamin oleh undang-undang kepada setiap warga negara yang memenuhi syarat, yaitu berusia 17 tahun atau belum usia 17 tahun tetapi pernah menikah, itu mempunyai hak. Pertanyaannya, apakah ini dilarang seandainya tidak memenuhi hak untuk memilih? Tidak ada larangan, hanya saja sekali lagi ini menjadi peluang bagi seluruh warga negara untuk turut serta dalam pelaksanaan pemilihan, sehingga hak konstitusionalnya itu dapat dilaksanakan. Kewajiban pemerintah adalah memenuhi semua infrastruktur agar setiap pemilih atau wajib pilih itu mempunyai accessibility untuk bisa menggunakan hak suaranya. Contohnya dalam PKPU, untuk yang sedang sakit atau sedang diisolasi, itu kita datangi setelah jam 12, setelah pemilihan secara normal dilaksanakan. Nah, kita tetap penuhi hak-hak dari para pemilih atau wajib pilih untuk bisa menggunakan hak pilihnya. Terpulang lagi kepada yang bersangkutan. Alangkah baiknya apabila seluruh warga negara yang mempunyai hak pilih untuk bisa menggunakan hak pilihnya dengan sebaik-baiknya. Dengan demikian, bukan hanya partisipasi politik yang lebih tinggi, tetapi kita akan menemukan figur-figur yang lebih legitimate karena dipilih dengan suara yang lebih banyak dari para wajib pilih. Demikian tanggapan kami. Mohon maaf kalau seandainya kurang lengkap karena memang agak terputus-putus tadi kami menerima pertanyaan dari Bapak yang mewakili agama Hindu. Demikian, terima kasih. Kami kembalikan pada moderator. Terima kasih banyak Bapak Yusharto atas tanggapannya yang menegaskan kembali hak pilihan yang diharapkan dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh seluruh elemen masyarakat yang menjadi warga negara Republik Indonesia. Selanjutnya masih dalam sesi tanya jawab, masih ada satu kesempatan lagi. Kami persilakan kepada peserta yang ingin mengajukan pertanyaan. Sudah tampak dalam layar mungkin perwakilan dari Sesko Angkatan Darat di Krekapul 59. Demikian untuk waktu dan tempat kami persilakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan dari moderator. Kami awali penyampaian, meskipun ini waktunya singkat, apresiasi terhadap penyelenggara seminar dengan para narasumber yang memberikan informasi yang sangat berguna bagi kami, Pasis Digrek 59 Sesquad. Pertanyaan kami langsung saja singkat, terkait dengan tadi pertanyaan, menyambung pertanyaan dari Kompolnas, bahwa pertanyaan kami tujukan kepada ASOP Kapolri, dalam hal ini diwakili oleh Karobin Ops Mabes Polri. Mohon izin Bapak, kami izin bertanya terkait dengan situasi pandemi, kemudian di sisi lain kita penyelenggaraan pilkada harus kita laksanakan.
pesta demokrasi harus kita langsungkan, kemudian kebutuhan kesehatan akan masyarakat harus kita jamin. Bagaimana implementasi Polri dalam hal ini, kesiapan operasional maupun sinergisitas yang harus diperankan oleh Polri penyelenggaraan pilkada tersebut terkait dengan komando, kemudian kendali maupun komunikasi di lapangan terkait dengan penyelenggaraan pilkada itu sendiri. Saya kira demikian singkat pertanyaan kami, mengingat waktu cukup singkat. Terima kasih. Ya, silakan Pak Rusdi untuk jawabannya. Baik. Terima kasih dari rekan di Sesquad ya, tentang beberapa hal bagaimana operasional Polri dengan situasi pandemi, pilkada, dan juga sinergitas. Ya. Tentu dari awal kami telah memaparkan dalam situasi pandemi COVID-19 ini, Polri menggelar operasi dalam rangka penanganan bencana, khususnya pandemi ini, dengan sandi Operasi Aman Nusa 2. Ini dilaksanakan pada tingkat pusat maupun sampai tingkat wilayahan. Polda dan Polres melaksanakan Operasi Aman Nusa 2 dalam rangka penanganan COVID-19. Dan pada sisi yang lain, Polri juga masuk di dalam Komite Penanganan Virus Corona dan juga Pemulihan Ekonomi Nasional. Polri ikut di dalamnya dalam penanganan virus ini dan juga dalam pemulihan ekonomi nasional. Jadi yang jelas dalam situasi ini, dengan segala sumber daya yang ada yang dimiliki oleh Polri, tentunya kita maksimalkan bersama-sama dengan instansi yang lainnya, dengan TNI juga kita bersama-sama menangani masalah pandemi ini. Sekali lagi dengan sumber daya yang ada, kita berupaya secara maksimal dalam rangka penanganan pandemi ini. Kemudian dalam rangka pilkada juga, sekali lagi, bagaimana pengamanan pilkada ini, Polri meyakini betul bahwa pengamanan tidak bisa hanya dilakukan oleh Polri. Dengan rekan-rekan TNI menjadi suatu keniscayaan. Bagaimana Polri bersama dengan TNI mengamankan pesta demokrasi di daerah ini, dan juga dengan rekan-rekan dari instansi yang lainnya. Bentuk daripada keseriusan Polri melihat sinergitas ini, saya katakan tadi, bagaimana pada tataran perencanaan saja, instansi terkait yang dinilai oleh Polri bisa terlibat di dalam pengamanan ini, itu sudah ada dalam perencanaan. TNI sudah masuk dalam perencanaan Mantap Praja yang dibuat oleh rekan-rekan di wilayahan, termasuk juga pemerintah daerah di dalamnya sudah masuk di dalam perencanaan Polri di dalam melaksanakan pengamanan pilkada ini. Pada tataran perencanaan sudah terlibat seperti itu, dan tentunya pada tataran pelaksanaan kita laksanakan rapat-rapat koordinasi dengan pihak-pihak yang terlibat di dalam penyelenggaraan maupun pengamanan daripada pilkada itu sendiri. Kemudian juga pada tataran implementasi lebih dalam lagi, kita bertemu di lapangan. Bagaimana tahapan-tahapan pilkada itu kita senantiasa bersama-sama mengamankan daripada tahapan-tahapan pilkada itu sendiri. Jadi kami dari Mabes Polri tentunya melihat sinergitas merupakan sesuatu keharusan yang harus kita bangun dalam rangka bagaimana kita bisa keluar dari situasi pandemi sekarang ini, dan juga kegiatan-kegiatan atau pesta politik ini pun bisa terlaksana dengan baik. Pada satu sisi juga kesehatan dan keamanan masyarakat bisa kita jamin. Ini saja yang bisa saya jawab dari pertanyaan teman-teman Sesquad. Tentunya sinergitas
merupakan sesuatu yang harus kita bangun terus dalam rangka kita menjaga dan menjamin keberlangsungan daripada segala kegiatan-kegiatan di masyarakat. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih banyak untuk jawabannya dan juga pertanyaannya. Terima kasih Pak Rusdi dan teman-teman di Seskoat. Dan untuk demikian kita menutup sesi tanya jawab. Itu menjadi pertanyaan terakhir kita di dalam sesi diskusi ini. Masih ada satu lagi ternyata. Oke, masih ada satu lagi. Baik, kita akan beri kesempatan untuk satu pertanyaan lagi, silakan. Baik, apakah suara saya terdengar jelas Bapak Ibu sekalian? Ya, kami mendengar jelas, silakan langsung saja Mas. Terima kasih, saya Dimas Syaputra, salah seorang mahasiswa dari Universitas Sumatera Utara. Nah, jadi pertanyaan yang pertama tertuju pada Bapak Yusharto dari Kementerian Dalam Negeri yang mewakili. Nah, sebenarnya apa harapan dari Kemendagri terutama kepada kami para mahasiswa? Nah, yang kedua terkait tentang Pilkada 2020 yang mungkin menjadi sejarah atau terobosan baru untuk negara kita. Nah, yang menjadi pertanyaan saya, apakah kita berkaca dari Korea Selatan yang mungkin hari ini melaksanakan pilkada menjadi pertimbangan besar Indonesia juga melakukannya gitu. Nah, sejauh apa Bapak yakin bahwasanya partisipasi masyarakat Indonesia itu dalam melaksanakan pesta demokrasi hari ini bakalan meningkat? Dan bagaimana Bapak Ibu sekalian jika nantinya pada pelaksanaan Pilkada 2020 malah jumlah COVID yang meningkat terkait tentang kasus ini gitu. Nah, mungkin itu saja secara singkat. Terima kasih atas kesempatannya kepada Bapak Ibu sekalian. Saya kembalikan. Baik, terima kasih untuk pertanyaannya Mas. Mungkin ini pertanyaan yang pertama bisa dijawab langsung oleh Pak Ilham ya, untuk memastikan partisipasi masyarakat tetap ada dan tetap berjalan ketika situasi pandemi seperti ini. Silakan Pak. Tentu saja kita meminta kepada mahasiswa terutama ya, kami melibatkan mahasiswa dalam relawan demokrasi kami ini untuk melakukan sosialisasi terhadap bagaimana kemudian masyarakat bisa aman ya, bisa tidak terpapar COVID-19 ketika datang ke TPS. Tadi saya sudah sampaikan bagaimana persiapan protokol kami, dan kami sudah siapkan dengan sangat ketat tentang bagaimana kemudian kita menghindari paparan COVID itu bisa meningkat. Jadi protokolnya sangat ketat kita buat nanti dalam PKPU pemungutan dan penghitungan suara. Jadi memang sekali lagi kita tentu saja mengantisipasi apa yang terjadi seperti di Sabah di Malaysia gitu ya, ketika setelah pemilihan terjadi peningkatan COVID. Nah, sekali lagi ini menjadi komitmen kita bersama bahwa pilkada ini adalah agenda nasional, agenda bersama rakyat Indonesia ya, karena diatur dalam peraturan undang-undangan, sehingga beban atau kemudian tanggung jawab untuk penyelenggaraan pilkada ini di masa pandemi tentu menjadi tanggung jawab kita bersama ya. KPU sebagai penyelenggara menjalankan pekerjaannya sesuai dengan peraturan undang-undangan. Kita merancang tahapan, membuat PKPU yang diamanatkan dalam undang-undang, beberapa hal lainnya. Nah, terkait dengan COVID, kami sudah berkoordinasi dengan Satgas dan selalu berkoordinasi dengan Satgas dan Mendagri bahwa pilkada ini ketika kita mau menunda pilkada pertama kali, ketika kita akan melanjutkan, kita membuat surat kepada Satgas atau gugus tugas ketika itu, dan gugus tugas membalas suratnya bahwa pilkada bisa dilaksanakan dengan menjalankan protokol pencegahan COVID yang ketat. Nah, kemudian juga ada pernyataan dari Pak Dodi Munardo terakhir, pilkada atau tidak pilkada, kita harus tetap kemudian diwaspada dan disiplin menjalankan protokol pencegahan COVID-19. Saya kira itu. Terima kasih Ibu Moderator dan Bapak Moderator. Terima kasih Pak Ilham dari KPU. Kemudian pertanyaan kedua ditujukan kepada Pak Yusharto. Kami coba mulai kembali pertanyaan, apa esensi kemudian
benchmark studi dari negara Korea Selatan. Kenapa harus negara Korea Selatan? Kemudian apa yang kemudian dilakukan apabila situasi yang tidak diharapkan terjadi atau kondisi semakin memburuk pasca dilakukannya pilkada serentak? Dipersilakan Pak Yusarto. Oke, terima kasih atas pertanyaan yang disampaikan. Apa suara saya terdengar jelas? Jelas, Pak. Oke, di tempat kami mungkin penerimaan yang kurang jelas, makanya saya menerima terputus-putus apa yang jadi pertanyaan kepada kami. Yang kami apa yang bisa dilakukan untuk bisa meningkatkan partisipasi politik. Mungkin kami sependapat dengan Pak Ilham dari KPU bahwa segala upaya itu sudah dilakukan untuk bisa meningkatkan partisipasi politik. Yang ada dalam batasan kewenangan Kementerian Dalam Negeri sesuai dengan tugas dan fungsi, diantaranya mencoba mengalokasikan NPHD yang cukup, bukan hanya sekedar cukup, tetapi juga tepat waktu. Ini yang dilakukan dan didorong terus oleh Kemendagri sehingga penyelenggara pilkada berikut komponen seluruhnya sampai dengan tingkat pelaksana di TPS itu terfasilitasi dengan benar untuk menjamin bahwa pelaksanaan pilkada itu bisa berlangsung sesuai dengan protokol berikut waktu-waktu yang telah ditetapkan. Saya pikir untuk ketentuan apabila terjadi peningkatan, ini strateginya akan lebih banyak dengan KPU, mungkin sudah diatur antisipasi-antisipasinya dalam PKPU berikut peraturan yang lain. Sekali lagi, Kementerian Dalam Negeri dengan tugas dan fungsinya mencoba melibatkan seluruh pihak yang berada dalam stakeholder Kementerian Dalam Negeri untuk bisa memberikan dukungan dan partisipasi dalam pelaksanaan pilkada yang sukses, bukan hanya secara demokratis tetapi juga aman terhadap COVID. Seluruh unsur mulai dari penganggaran, NPHD bukan hanya cukup tetapi juga tepat waktu. Sekali lagi, yang berikutnya dari sisi kebijakan pemerintah, kita mendorong hanya dalam waktu sekitar 3 minggu, dari tanggal 26 Agustus kita bekerja keras untuk menjadikan perkada di daerah itu sudah kita bisa laksanakan. Dan sampai sekarang penegakan hukum, dilakukan sosialisasi terlebih dahulu, menyesuaikan dengan kearifan lokal di masing-masing daerah. Ini sudah dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja bekerja sama dengan Polri, berikut TNI, berikut unsur-unsur tokoh masyarakat, tokoh agama yang ada di daerah. Diharapkan pelaksanaan pilkada sekaligus bisa menjadi sarana untuk mengurangi COVID. Justru bukan sebaliknya. Dengan demikian, sinyalemen bahwa pilkada akan menjadi klaster terbaru dalam penyebaran virus, itu yang kita hindari. Dengan cara menegakkan protokol kesehatan COVID-19 secara ketat dan tidak menghambat proses. Hanya caranya, diantaranya disampaikan oleh Pak Ilham, kami ikuti simulasi di Indramayu, simulasi di Depok, dan sebagainya. Semuanya itu mengindikasi ke sana. Digilir, diberi ruang khusus, diberi perlakuan khusus untuk yang isolasi, dan sebagainya. Jadi sekali lagi, dalam kondisi bagaimanapun, ini sudah terantisipasi, pemilu kada mudah-mudahan lancar kita laksanakan dan terselenggara pada tanggal 9 Desember 2020 nanti. Tidak ada yang bisa menduga seperti apa ke depan, tetapi banyak contoh yang menunjukkan dengan disiplin kita bisa menaklukkan situasi dan mengendalikan penyebaran COVID-19 sehingga kita bisa beraktivitas dengan baik. Terakhir, kami webinar dengan Gubernur Sumatera Barat. Di sana sudah dilakukan upaya yang sangat baik
ya mereka tidak menggunakan rapid test, lebih pada PCR, dan ini menjadikan tingkat keyakinan masyarakat untuk beraktivitas juga tinggi, sehingga harapannya pilkada apakah di tingkat gubernur atau kepala daerah, wali kota, bupati yang di Sumatera Barat, contohnya, ini bisa berlangsung dengan baik. Semoga dengan daerah-daerah yang lain sudah punya perda, ini pun akan menjadi instrumen kebijakan yang cukup bagi pemerintah daerah dalam memastikan pilkada bisa dilaksanakan tepat waktu setelah melakukan penundaan sampai dengan 9 Desember 2020. Di akhir sesi ini kami menggunakan kesempatan sebentar, Bu Sanas. Terima kasih atas waktu yang sudah diberikan dan salam hormat dari Bapak Menteri Dalam Negeri. Beliau tidak sempat berbincang dan berdialog secara langsung dengan Bapak dan Ibu peserta karena ada penugasan yang tidak bisa ditinggalkan. Dan kami dikirimi sebentuk cenderamata, kami terima Bapak Ibu sekalian. Terima kasih banyak untuk perhatian berikut undangan yang sudah disampaikan kepada Kementerian Dalam Negeri. Demikian, terima kasih, kami kembalikan pada moderator. Baik, terima kasih banyak Pak Yusarto untuk jawabannya, mudah-mudahan mencerahkan. Dari jawabannya bagaimana kita bisa menyikapi bahwa pilkada ini memang harus diselenggarakan, tapi diperhatikan dan disiplin protokol kesehatan adalah menjadi kunci untuk kita melaksanakan pilkada dengan baik. Mau tidak mau, suka tidak suka, berat atau ringan, bagaimanapun kondisinya, di 270 daerah, 687 pasangan calon, tanggal 9 Desember 2020, pilkada serentak harus dilaksanakan insya Allah dengan kondisi yang sangat baik, kesiapan yang prima, dan pastinya bersinergi antara Polri, komponen masyarakat, pemerintah, TNI, partai politik, dan seluruh stakeholder untuk menjaga kedaulatan dan demokrasi di Indonesia. Amin. Terima kasih banyak. Sekali lagi kita berikan tepuk tangan untuk narasumber kita yang sudah memberikan waktu dan paparannya. Sekali lagi terima kasih kepada Pak Yusarto, kepada Pak Rusdi, kepada Bu Ratna dan Pak Ilham untuk waktunya dan paparannya. Semoga dari diskusi yang kita sudah jalani ini, kita dapat melihat ke depan bahwa pilkada yang sudah ada di depan mata kita harus lebih semangat menjalaninya. Karena sudah ada guidance-nya semuanya, yang paling penting adalah kita harus tetap menjaga protokol kesehatan supaya semua bisa berjalan dengan baik. Oke, terima kasih banyak untuk diskusi hari ini. Saya akan kembali menyerahkan kepada MC. Baik, terima kasih sekali lagi kita berikan tepuk tangan untuk moderator kita Mbak Zahnaz dan Serdik Arif. Selanjutnya berkenan untuk menuju tempat yang telah disediakan karena kita bersama akan menyaksikan penyerahan cenderamata yang disampaikan kepada moderator dan kami mengundang kepada Kasespim Sespim Lemdiklat Polri untuk berkenan menyampaikannya. Kami persilahkan. Sampaikan oleh Bapak Brigadir Jenderal Polisi Dr. Andes Mulyatno SHMM kepada moderator kita Mbak Sasnat Suhartono yang sudah memimpin rangkaian acara seminar sekolah kali ini. Berkenan untuk diabadikan dan kami akan mengundang pula Ketua Senat Sespimen Polri Dikre ke-60 berkenan untuk sesi foto bersama dan Ketua Pelaksana Seminar kami undang untuk menuju tempat yang telah disediakan. Bersama-sama dengan Kasespim Sespim Lemdiklat Polri diabadikan bersama dua orang moderator yang sangat luar biasa. Baik, kami persilahkan bersamaan dengan ini pula telah disampaikan cenderamata kepada masing-masing moderator kita yang masing-masing narasumber menurut kami tadi disampaikan.
sudah berada di tempat masing-masing disampaikan oleh LO, para narasumber yang sangat luar biasa. Sekali lagi kita berikan tepuk tangan yang meriah, sesi foto bersama dengan para narasumber yang hadir secara virtual telah selesai. Berkenan kepada Kasespim Sespim Lemdiklat Polri, moderator, Ketua Senat, Ketua Pelaksana berkenan untuk kembali ke tempat semula. Baik Bapak dan Ibu hadirin tamu undangan, seminar sekolah telah kita lalui bersama. Semoga kegiatan ini akan sangat bermanfaat khususnya dalam menyongsong Pilkada 2020 yang sudah diambang pintu. Dan kali ini kita akan melanjutkan pada rangkaian acara selanjutnya. Baiklah Bapak dan Ibu yang kami hormati, dapat disampaikan bahwa seluruh konten seminar sekolah ini telah dirangkum oleh Serdik Victor Ziliwu SH SIK MH. Untuk itu kepada Serdik kami silakan. Notulen Seminar Sekolah Sesmen Polri di Grade ke-60 tahun anggaran 2020. Tema: Sinergisitas Polri dengan komponen masyarakat dan pemerintah dalam rangka mendukung penyelenggaraan Pilkada 2020 di masa pandemi COVID-19. Dibuat oleh tim Notulen Seminar Sekolah Sespimen di Grade ke-60 tahun anggaran 2020. Latar belakang: pandemi COVID-19 membawa dinamika dalam kehidupan sosial dan berjalannya pemerintahan. Demikian juga dinamika demokrasi pada tahun 2020 berimbas tertundanya Pilkada 2020 yang akhirnya dilaksanakan pada Desember 2020. Dalam rangka menjamin terselenggaranya pemerintahan daerah, maka Pilkada serentak tetap dilaksanakan dengan menerapkan protokol kesehatan. Perhelatan yang dijadwalkan untuk diselenggarakan pada bulan Desember 2020 ini menjangkau 270 daerah dengan rincian penyelenggaraan di 9 provinsi, 224 kabupaten, dan 37 kota. Pada perkembangannya, agenda penyelenggaraan ini membawa pro dan kontra, baik di mata masyarakat maupun di kalangan politik, utamanya ketika dipersandingkan dengan situasi pandemi COVID yang saat ini belum semakin menurun. Inilah menjadi latar belakang dari tema Seminar Sespimen Polri di Grade ke-60 tahun anggaran 2020. Dasar Surat Perintah Kasespim Polri nomor Sprint 779 Romawi 10 Dik 2.2 2020 tanggal 6 Oktober 2020 tentang kegiatan Seminar Sekolah Sespimen Polri di Grade ke-60 tahun anggaran 2020. Tujuan kegiatan yaitu menganalisa, mengidentifikasi potensi kerawanan, potensi sumber daya, dan merumuskan kesiapan Polri, serta sinergisitas dengan seluruh pemangku kepentingan, guna mendukung Pilkada 2020 dalam masa pandemi COVID-19. Pelaksanaan yaitu dilaksanakan tanggal 12 Oktober 2020 di Gedung Utario Sespim Lemdiklat Polri. Keynote speaker bertindak sebagai keynote speaker yaitu Menko Polhukam RI, Profesor Dr. Muhammad Mahfud MD, SH SU MIP, dan diteruskan oleh Deputi 5 Kemenpolhukam, Inspektur Jenderal Polisi Dr. Andus Ahmad Wijaya MH. Materi dari keynote speaker, saat ini pemerintah fokus pada penanganan COVID-19 dan pemulihan ekonomi nasional. Pilkada yang tertunda akan dilaksanakan pada bulan Desember untuk memastikan berjalannya pemerintahan daerah. Polri diharapkan untuk menegakkan disiplin protokol di tengah masyarakat, protokol kesehatan di tengah masyarakat. Kemudian dalam menghadapi pengamanan Pilkada tahun 2020 harus bersinergi dengan TNI, KPU, Bawaslu, dan pemangku kepentingan lainnya agar Pilkada sukses, baik dalam pelaksanaannya maupun dalam rangka mencegah penyebaran klaster COVID-19 di rangkaian Pilkada serentak tahun 2020. Bertindak sebagai moderator yaitu Saudari Sahnas Marela Safitri dan Serdik Arif Fazul Rahman. Untuk narasumber 1 yaitu pelaksana tugas Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri Dr. Andus Yus Harto Huntoyongo
MPD. Materi beliau, pilkada harus dilaksanakan karena pilkada merupakan amanah dari konstitusi tentang pemerintahan daerah. Pilkada merupakan proses demokrasi untuk menjamin berjalannya pemerintahan. Namun dengan situasi pandemi COVID-19 diharapkan Polri bersinergi bersama pemangku kepentingan untuk mensukseskan pilkada tahun 2020. Narasumber kedua yaitu Karobin Sops Polri, Brigadir Jenderal Polisi Dr. Andus Kusdi Hartono MSI. Di mana beliau menyampaikan materi bahwa strategi Polri dalam penanganan COVID-19 yaitu dengan menggelar operasi Aman Nusa 2 dan operasi Justisi. Dalam rangka mensukseskan pilkada serentak sesuai dengan PKPU nomor 5 tahun 2020, Mabes Polri menerapkan strategi dengan melaksanakan operasi Mantap Brata. Di mana operasi Mantap Brata ini meliputi kegiatan inventarisasi, pemetaan, deteksi dini, penyiapan sumber daya, pergelaran personil, kerjasama dengan TNI serta pemangku kepentingan dengan metode pencegahan sampai dengan penegakan hukum. Strategi Polri ini untuk menjawab adanya tanggapan dan anggapan bahwa pilkada akan meningkatkan penyebaran COVID-19. Polri dalam hal ini memastikan seluruh rangkaian kegiatan mulai dari pendaftaran, kampanye, pemungutan suara dan sampai penetapan pasangan calon menerapkan protokol kesehatan. Narasumber 4 yaitu PLH Ketua KPU Bapak Ilham Saputra SIP. Pelaksanaan pilkada sempat tertunda sehingga dibuat beberapa peraturan KPU mengatur tata cara pilkada serentak dengan menerapkan protokol kesehatan. Yang menjadi tantangan KPU saat ini kerawanan terkendala pelaksanaan rangkaian karena proses administrasi maupun sengketa. Selanjutnya kerawanan pengumpulan massa yang berpotensi penularan COVID-19 yang dapat dicegah dengan mematuhi peraturan KPU. KPU berharap Polri dapat menindaklanjuti semua laporan pelanggaran protokol COVID pada masa kampanye sehingga tercipta sinergitas Polri dengan KPU. Narasumber 4 yaitu Koordinator Divisi Penindakan dan Pelanggaran Bawaslu RI, Dr. Ratna Dewi Petalolo SHMH. Dalam materinya, pemateri menyampaikan bahwa pilkada tahun 2020 memiliki potensi ancaman berupa kendala geografis maupun jaringan. Kemudian, kerawanan-kerawanan terkait dengan risiko kesehatan, pemanfaatan fasilitas pemerintah, politik uang, dan partisi masyarakat yang kurang. Bawaslu memastikan penerapan protokol kesehatan dalam setiap tahapan pilkada. Bawaslu berharap Polri bisa bersinergi dengan Bawaslu membangun sinergitas melalui aspek pencegahan, di mana Polri memberikan pengamanan para pihak dan terutama penerapan protokol kesehatan. Aspek penegakan hukum berupa penegakan hukum pelanggaran protokol kesehatan dalam tahapan pilkada, serta penegakan hukum oleh sentra Gakumdu. Penutup, kesimpulan. Pemerintah siap menyelenggarakan pilkada 2020 di masa pandemi COVID-19 dengan dukungan stakeholder, khususnya Polri dalam mengantisipasi konflik serta penerapan protokol kesehatan secara ketat. Kedua, strategi keamanan Polri dalam menghadapi pilkada serentak 2020 melalui pelaksanaan operasi Aman Nusa 2, operasi Justisi, penerapan protokol kesehatan, operasi Mantap Brata, dan mengoptimalkan Satgas Nusantara. Yang ketiga, KPU RI menyelenggarakan pilkada 2020 berdasarkan 15 peraturan KPU dalam PKPU nomor 6 tahun 2020 yang disesuaikan dengan perkembangan situasi pandemi COVID-19. Dalam hal ini memerlukan adanya peran Polri dalam melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat sehingga dapat menyesuaikan dengan ketentuan yang berlaku. Yang keempat, sinergitas Bawaslu dan Polri dalam melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemilihan dengan sasaran, penyelenggara pemilihan kandidat dan tim kampanye, pemerintah dan masyarakat termasuk pelaksanaan protokol kesehatan COVID-19 yang berkaitan dengan pemilihan. Bawaslu melakukan penanganan pelanggaran protokol COVID-19 dari aspek administrasi dan kepolisian melakukan penanganan pelanggaran protokol COVID-19 dari aspek pidananya. Untuk saran dari seminar ini, yang pertama, perlu adanya penguatan sinergisitas antara Polri dengan para stakeholder guna mendukung terlaksananya Pilkada 2020 dengan baik dalam bentuk kerjasama maupun bentuk MOU dari jajaran pusat sampai jajaran kewilayahan. Yang kedua, perlu adanya penjabaran konsep kesepakatan teknis antara stakeholder dengan Polri dalam bentuk standar operation prosedur yang menjadi pedoman bagi semua pihak terkait dalam mengamankan penyelenggaraan Pilkada 2020.
Demikian notulen seminar sekolah Sespim Polri Dikrek ke-60 tahun anggaran 2020 dibuat sebagai kerangka acuan kegiatan dan bahan masukan serta pertimbangan bagi pimpinan dalam menentukan kebijakan lebih lanjut. Lembang, 12 Oktober 2020, Ketua Seksi Notulen Seminar Sekolah Sespim Polri Dikrek ke-60 tahun anggaran 2020, Victor Ziliwu SH SIK MH, Serdik nomor 20 200 300 2224. Selesai. Terima kasih kepada rekan kami Serdik Victor Ziliwu atas paparan notulen seminarnya. Selanjutnya Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, saatnya kita akan mendengarkan bersama sambutan dan pernyataan dalam hal ini diwakilkan oleh Kasismimen Polri, Brigjen Pol Dr. Andus Mulyanyo, SHMM. Kepada Bapak kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama-tama saya sampaikan permohonan maaf dari Bapak Kasespim Lemdiklat Polri yang pada saat ini beliau sedang memimpin rapat dalam rangka taklimat awal Itwasum Polri untuk Satker Sespim Lemdiklat Polri. Oleh karena itu beliau mewakilkan kepada saya. Mohon izin pada kesempatan ini saya akan membacakan sambutan sekaligus penutup dari Bapak Kasespim Lemdiklat Polri. Kepala Sekolah, Staf dan Pimpinan Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Polri, sambutan. Pada penutupan seminar sekolah Sespimen, Sespim Lemdiklat Polri Dikrek 60 tahun 2020 tanggal 12 Oktober 2020. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Salam kebajikan dan namo buddhaya. Yang saya hormati Bapak Menteri Dalam Negeri yang dalam hal ini diwakili oleh PH Dir Politik Dr. Yusharto Hunto Yungo MPD. Yang saya hormati PLH Ketua KPU RI Ilham Saputra SIP, Ketua Bawaslu RI yang diwakili oleh Koordinator Divisi Penindakan Pelanggaran oleh Dr. Ratna Dewi SMH, kemudian tokoh masyarakat dan tokoh agama yang diwakili oleh Habib Lutfi bin Ali bin Yahya, dan juga oleh Pinandita Giranto dari agama Hindu. Yang saya hormati pula Asop Kapolri yang dalam hal ini diwakili oleh Karobin Op Sop Polri, Brigjen Polisi Rusdi Hartono MSI. Yang saya hormati Bapak Kakor BI maupun yang mewakili para pejabat utama Sespim Lemdiklat Polri, para serdik sekalian, demikian juga yang tidak bisa kami monitor di sini, ada perwakilan dari serdik PTIK, kemudian para pasis dari Sesko TNI, kemudian Sesko TNI AD, AL, dan AU yang sangat kami banggakan. Demikian pula dari berbagai perguruan tinggi yang ikut dalam pelaksanaan seminar ini. Pada kesempatan yang pagi ini, marilah kita panjatan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah memberikan nikmat kesehatan dan kesempatan kepada kita semua, sehingga pelaksanaan seminar sekolah Sespim Lemdiklat Polri Dikrek ke-60 2020 dapat berjalan dengan baik sesuai dengan rencana dan harapan. Semoga kegiatan yang dilaksanakan dapat menambah bekal para sesdik Sespimen Dikrek 60 nantinya setelah kembali ke satuan kewilayahan, khususnya di dalam mendukung program dan kebijakan pemerintahan dalam penyelenggaraan Pilkada 2020 di masa pandemi COVID-19.
dengan mengoptimalkan sinergitas Polri dengan segenap komponen masyarakat sehingga pilkada dapat terlaksana dengan aman, tertib, dan terkendali. Saya selaku Kasasbim Lemdiklat Polri mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung terlaksananya acara ini, kepada Bapak Keynote Speaker, para narasumber, peserta seminar sekalian, dan juga MC, moderator, dan semuanya panitia pendukung yang mensukseskan acara ini, sehingga dalam pelaksananya dapat berjalan dengan lancar sesuai dengan yang kita harapkan bersama. Demikian pula pada akhirnya pada hari ini Senin pukul 12 Oktober tahun 2020 pukul 11.30 seminar sekolah Saspimen Saspim Lemdiklat Polri Dikrek 60 tahun anggaran 2020 secara resmi dinyatakan ditutup. Demikian sambutan dari Bapak Kasasbim Lemdiklat Polri. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan rahmat dan petunjuk kepada kita semua dalam melanjutkan pengabdian kepada masyarakat, bangsa, dan negara. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Lembang, 12 Oktober 2020, Kepala Sekolah Staf dan Pimpinan Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Polri, Dr. Andes Rohmat Sunanto MM, Inspektur Jenderal Polisi. Sekian, terima kasih. Demikian tadi telah kita dengarkan bersama sambutan sekaligus penutupan yang telah disampaikan oleh Kasespim Sespim Lemdiklat Polri. Dengan demikian rangkaian acara secara resmi telah ditutup. Kami sampaikan bahwa masih ada 2 acara, yaitu nanti kita menyanyikan lagu Bagimu Negeri dan ada pembagian hadiah grand prize berupa handphone. Untuk itu setelah penutupan mohon untuk tidak meninggalkan rangkaian acara virtual kali ini. Baik Bapak dan Ibu hadirin tamu undangan yang berbahagia, beranjak pada rangkaian acara selanjutnya, hadirin dimohon berdiri. Menyanyikan bersama lagu Bagimu Negeri. Bapak dan Ibu, lagu Bagimu Negeri telah berkumandang. Seminar sekolah telah memilih satu tema yang sangat tepat, sehingga melahirkan pemikiran-pemikiran yang sangat cerdas, menjadikan dasar untuk membuat kerangka acuan dalam menentukan kebijakan, terutama dalam menyongsong Pilkada 2020 di masa pandemi COVID-19. Tentu saya Eti Haryati. Dan saya Sardik Wilson Pasaribu. Menyampaikan ucapan terima kasih dalam kebersamaan kita kali ini. Dan kami akhiri dengan ucapan selamat siang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jayalah Polriku, jayalah Indonesiaku. Baik Bapak dan Ibu, masih ada satu sesi yang tidak semestinya kita tinggalkan. Karena dari
panitia penyelenggara akan membagikan hadiah spesial yaitu berupa 2 buah handphone A1K dan 3 buah handphone terbaru Oppo Reno 4. Siapakah nanti yang akan beruntung untuk membawa pulang handphone ini? Tentu masih ada syaratnya, di mana kali ini kami memohon Kasespim Lemdikat Polri untuk mengambil undian yang berada di dalam fishbowl dan nantinya kita akan langsung membacakan, kita berdoa. Semuanya beruntung untuk membawa 5 buah handphone Oppo. Berkenan Bapak untuk dibuka dan langsung dibacakan. Baik, para peserta virtual, mari kita bersama-sama mendengarkan. Sementara ini untuk 2 buah handphone Oppo A1K. Kali ini yang beruntung adalah Yudi Arto Wiono. Mana orangnya? Di Zoom ya? Oke. Silakan nanti dapat diambil. Siap. Melalui panitia. Ada Yudi Arto Wiono? Siap, Komandan. Ada, Komandan. Anda beruntung. Selamat ya. Aja lah, ini kan menyangkut nasib. Yang kedua adalah Serdik Indra Wahyu Majid. Ada orangnya? Ya, barangkali ada di Zoom, silahkan angkat tangan. Kata panitia, kalau dipanggil 3 kali tidak ada suaranya, maka hadiahnya dibatalkan. Saya ulangi yang kedua, Indra Wahyu Majid SIK. Tidak ada sahutan atau tidak ada indikasi menjawab. Baik, saya ulangi sekali lagi. Sekali lagi, Indra Wahyu Majid SIK. Iya, udah. Kalau tidak kita hitung 1, 2, 3. Batal. Hangus ya. Lagi dicoba buka Google nggak bisa. Cuma bisa buka Silakan WhatsApp. Ketua Senatnya gantian. Baik, terima kasih untuk Kasespim Lemdikat Polri. Selanjutnya diserahkan kepada Ketua Senat. Masih ada 4. Ya, masih ada 4 untuk 1 Oppo A1K dan 3 Oppo Reno. 2 ya. Langsung 2 untuk 1 Oppo A1K yang di rumah, dan rekan-rekan. 1 Oppo Reno 4 terbaru. Langsung 2. Ada apa? Gimana ini kalau kayak gini? Serdik Bambang Yudi Wibowo. Siap. Siap. Siap, Pak Ketua. Siap, Bang. Abang dapat doorpress, Bang. Terima kasih. Selamat ya, Bang. Iya. Siap, Pak Ketua. Ini untuk HP Oppo Reno 4 terbaru. Satu lagi. M. Aris Purwanto. Siap, hadir. Pak Ketua, izin. Selamat, Bang. Abang dapat hadiah doorpress. Terima kasih, masih ada 2 untuk Oppo Reno 4. Kami mohon kesediaan. Baik, Bapak AKBP Jevi tengah mengambil 1 buah undian.
Selanjutnya berkenan satu undian. Riko Nataldo. Mohon diulangi. Simanjuntak. Mohon diulangi. Siap komandan, hadir komandan. Oke, Riko selamat ya atas. Siap, terima kasih komandan. Baik, satu lagi untuk pemenang Oppo Reno 4 terbaru. Mohon untuk dapat dibacakan. Apri Fajar Hermanto. Selamat, Apri. Boleh menyambut? Mohon diulangi, Pak. Apri Fajar Hermanto. Rekan Apri, silakan menyahut. 2 kali. Hangus, hangus. UB. Hangus. Hangus dan hangus. Hangus Ini dan. 3 kalinya Apri Fajar Hermanto. Hangus dan hangus. 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 Dalam fishbowl, masih ada harapan kita bersama untuk meraih satu Oppo terbaru Reno 4. Muhammad Yudi Sulistyo. Muhammad Yudi Hangus, Sulistyo. hangus. Siap, hadir komandan. Hangus, hangus. Yudi hangus. Hangus, hangus, hangus. Hangus, hangus. Hangus. Handphone dari panitia. Terima kasih, sudah komandan. semua dimiliki oleh para peserta yang semuanya melaksanakan kegiatan secara virtual. Tentunya dengan demikian seluruh rangkaian acara pada kegiatan seminar sekolah kali ini telah selesai. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih atas kebersamaannya. Sukses dalam kebersamaan. Sekali lagi kami tutup dengan ucapan selamat siang. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Zulfikar. Kang Koko beli dewe.